tidak akan berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Jadi Nabi menjamin tidak akan berkurang harta seseorang dengan disedekahkan. Logikanya, orang-orang setelah bersedekah, kalau dia punya uang sekitar 100.000, lalu dia sedekahkan 50.000, maka tersisa adalah 50.000. Itu secara zahir. Maka orang mengira bahwa sedekah itu bisa menyebabkan berkurangnya harta. Fakir miskin, utamakan dulu sanak saudara. Setiap malam mereka dapat 100.000 dengan orang yang berbeda. Ini amalan yang kadang-kadang lupa dikerjakan. Jadi orang mengira malam Lailatul Qadar itu ya salat, zikir. Jadi tidak menyasar pada sedekah. Padahal amalan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis di dalam bab anjuran bersedekah, dan hadis itu menyatakan tentang bahwa sedekah bisa menyebabkan bergugurnya dosa-dosa, dan tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Jadi salah satu fadilah daripada sedekah yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan sekaligus menyebabkan Allah Subhanahu wa taala bisa membatalkan kemurkaannya di atas kesalahan yang kita buat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, masih di dalam bab yang sama, dari Abi Kabasyah Al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Kabasyah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara kata Rasulullah yang aku bersumpah dengannya. Dan tentu yang dimaksud sumpah Nabi, karena besarnya perkara ini, Nabi bersumpah dengan 3 perkara besar ini. Karena seharusnya seorang Nabi tak perlu bersumpah untuk meyakinkan pembicaraannya, karena Nabi tidak pernah berbohong. Namun Nabi di sini bersumpah karena ada 3 perkara yang besar yang patut difahami oleh hamba yang lain atau oleh umatnya. Lalu Rasulullah berkata, wa uhadditsukum hadisan fahfadhu. Maka aku kabarkan kepada kalian
sebuah perkataan, ingatlah baik-baik atau hafallah. Ingatlah baik-baik atau hafallah. Jadi perkara ini penting. Qal, lalu beliau berkata, yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Jadi Nabi menjamin tidak akan berkurang harta seseorang dengan disedekahkan. Logikanya, orang-orang setelah bersedekah, kalau dia punya uang sekitar 100.000, lalu dia sedekahkan 50.000, maka tersisa adalah 50.000. Itu secara zahir. Maka orang mengira bahwa sedekah itu bisa menyebabkan berkurangnya harta. Kalau kita berzakat, Allah potong 2,5% dari jumlah harta kita. Kalau dia 100 juta, berarti kita diminta untuk membayar zakat 2,5 juta dari 100 juta. Dan ini tentu secara zahir menampakkan bahwa harta itu berkurang. Tentu yang kita pikirkan harta kita berubah menjadi dari 100 juta potong 2,5 juta, berarti 98.500.000 sisanya. Itu secara zahir. Nah, Nabi di sini ingin mengatakan yang hakikatnya tidak begitu. Zahirnya begitu, tapi hakikatnya tidak begitu. Sedangkan Nabi yang paling tahu apa yang terjadi dengan harta kita setelah disedekahkan. Uang yang kita sedekah itu bentuknya nampak di mata, tetapi pahala setelah itu tak pernah nampak. Apa yang terjadi dengan sedekah kita juga kita tak tahu. Kita hanya yakin saja bahwa dia berpahala. Nah, disinilah Nabi ingin memberitahu kita bahwa harta yang disedekahkan tidak akan mengurangi hartamu. Berarti secara hakikat, apa yang sudah kita sedekahkan kalau disebut tidak mengurangi, ada dua kemungkinan. Hartanya tetap seperti biasa, atau hartanya bertambah. Kalau dibilang oleh Nabi habis sedekah tidak akan mengurangi harta, berarti kemungkinan yang pertama, harta itu tetap. Kemungkinan yang kedua, harta itu bertambah. Ini mana yang lebih dekat dengan hakikat orang yang bersedekah? Setelah kita baca-baca hadis-hadis Nabi, ternyata yang lebih dekat bukan harta itu tetap, tetapi bertambah. Ini secara hakikatnya, Pak. Kita sedekahkan 10.000, di sisi Allah ternyata menjadi 100.000, karena setiap sedekah itu dikali 10. Atau Allah bisa memberi mencapai 700 kali lipat. Atau suka-suka Allah, terutama yang bersedekah dalam Ramadan, itu suka-suka Allah. Kalau kita sedekahnya 100.000, maka di dalam Ramadan itu tidak berlaku lagi antara 10 sampai 700. Jadi ya suka-suka Allah. Kalau Allah menginginkan dengan sedekah itu langsung masuk surga, ya juga suka-suka Allah. Karena Nabi menyebutkan di dalam hadis kursi, Allah berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi.
Ramadan itu milikku dan suka-suka aku untuk membalas kebaikan hamba. Jadi suka-suka Allah khusus Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari mana kita tahu lagi bahwa sedekah yang telah kita beri itu bertambah jumlahnya? Dalam hadis yang kita bacakan beberapa minggu yang lalu, Rasulullah mengatakan ternyata harta yang kita sedekahkan itu dipelihara oleh Allah, dipelihara lalu dikembangkan seperti seseorang di antara kalian memelihara untanya atau memelihara anak untanya. Jadi kalau orang pelihara unta, dari kecil dikasih makan sampai unta itu besar. Begitulah Allah memelihara harta kita. Jadi kita nanti mengambil harta kita tidak lagi sejumlah yang kita beri di dunia. Berapa besarnya harta kita nanti? Kita sudah bacakan hadis itu, yaitu berubah menjadi sebesar gunung Uhud. Kita sedekah dalam celengan masjid, kita sedekah cuma 20.000, tapi ketika kita bertemu kembali dengan sedekah kita, ternyata dia tidak lagi berbentuk 20.000, tapi dipelihara Allah, disuburkan, dikembangkan, berubah menjadi gunung Uhud. Artinya sebesar gunung Uhud. Inilah salah satu kasih sayang Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang yang bersedekah dengan pahala yang berlipat ganda. Namun semua itu baru kita rasakan setelah kematian kita. Karena orang yang tidak punya iman maka tidak suka bersedekah, karena dilihat di dunia tak ada balasannya. Jadi orang-orang yang kurang imannya, mereka akan mengira untuk apa kita sedekah, yang ada hanya menghabiskan harta. Orang-orang yang beriman yakin hartanya tidak akan hilang, lalu kemudian dia bersedekah di atas dunia dengan harapan ketika meninggal dia mendapatkan kembali sedekahnya. Disitulah Allah mulai menampakkan amal saleh kita sampai ke akhirat. Dan Allah buatkan pintu surga khusus kepada yang ahli sedekah. Maka di antara pintu-pintu surga, salah satunya bernama Babus Sedekah. Salah satu pintu surga yaitu pintu khusus untuk yang ahli sedekah. Kalau untuk yang puasa namanya Babur Rayyan. Ar-Rayyan artinya orang yang tidak pernah merasa kehausan. Kita yang sudah menahan diri dari rasa lapar dan haus di dunia, maka Allah berikan Ar-Rayyan. Kita yang ahli sedekah, Allah masukkan dari Babus Sedekah. Dan inilah amalan yang perlu dipelihara sampai mati, Bapak Ibu. Ini amalan yang perlu dipelihara sampai mati. Kalaupun kita tak istiqamah dalam solat tahajud, kita tidak istiqamah di dalam solat duha, walaupun kita kadang-kadang puasa Senin tidak ada Kamisnya, kadang-kadang puasa Kamis tidak ada Seninnya, atau kadang-kadang kita tak pernah puasa Senin Kamis karena kita mungkin tak mampu melakukannya dengan pekerjaan kita atau beban kita. Namun jangan lupakan sedekah. Istiqamahlah dalam bersedekah, karena begitu banyaknya kelebihan-kelebihan yang Allah beri dengan sedekah. Ini kita saja dikumpulkan hadis-hadis sedekah di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini sudah hampir 2 bulan Pak kita bahas masalah bab sedekah ini.
Ini tak habis-habis hadisnya dengan berbagai rahasia yang Rasulullah sebutkan. Jadi bayangkan begitu mulianya amalan sedekah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi ini Ramadan, kita masih punya waktu sekitar 14 hari lagi. Jangan lewatkan daripada sedekah. Berusahalah setiap hari bersedekah. Begitu malam 20 ke atas, 10 terakhir, salah satu cara mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, bersedekahlah di malam-malam itu setiap malam. Karena Lailatul Qadar malam istimewa yang diberi oleh Allah. Setiap amalan yang baik itu dikali lipatkan pahalanya menjadi amalan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Maka barang siapa yang salat tarawih di malam itu, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan salat tarawih 83 tahun 4 bulan. Barang siapa yang salat maghrib, salat isya juga mendapatkan hal yang sama. Nah, tapi ada orang yang meninggalkan amalan sedekah. Padahal barang siapa yang bersedekah di malam itu, kalau salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah kali lipatkan pahala sedekah kita seperti bersedekah 83 tahun 4 bulan. Maka biasakan Bapak Ibu, mulai malam 20 tingkatkan sedekahnya. Satu malam selalu sedekah. Boleh dari maghrib ke isya, boleh habis salat tarawih pulang lalu segera bersedekah. Carilah orang-orang yang membutuhkan, utamakan sanak saudara. 100.000 satu malam, maka kita dikali lipatkan seperti bersedekah 100.000 selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, sedangkan umur kita saja tak sampai. Ini amalan yang jangan ditinggalkan di dalam malam-malam Lailatul Qadar. Oh, tak dapat salat tarawih, apakah kita sakit atau uzur, maka bisa dapat melalui sedekah. Jadi kalau bapak yang punya harta berarti butuh modal 1 juta, setiap malam 100.000 masukkan ke amplop, kirim atau berikan kepada fakir miskin, utamakan dulu sanak saudara. Setiap malam mereka dapat 100.000 dengan orang yang berbeda. Ini amalan yang kadang-kadang lupa dikerjakan. Jadi orang mengira malam Lailatul Qadar itu ya salat, zikir. Jadi tidak menyasar pada sedekah. Padahal amalan sedekah itu luar biasa penghargaan Allah kepada orang yang bersedekah. Nah, ini yang jangan dilupakan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka oleh karena itu siapkanlah harta, ibu-ibu. Jangan berharap dari uang suami kalau sedekah. Ibu-ibu, berikanlah sedekah banyak-banyak dengan uang sendiri. Dari mana uang itu? Ya uang sendirilah. Apakah jual emas ibu sedikit, atau hasil dari dikerun-kerun uang belanja, sudah setahun uang belanja ada yang disimpan-simpan, nah itu dikeluarkan kembali di malam-malam Lailatul Qadar. Jangan disimpan. Ini amalannya, Pak. Jadi jangan pikir Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang salat, zikir. Enggak. Bersedekahlah setiap malam, setiap malam. Pulang tarawih keliling, Pak, setiap malam. Jadi Lailatul Qadar hanya menunggu dan mencari orang-orang yang menunggu dan mencarinya. Maka tidak berlaku Lailatul Qadar bagi
orang-orang yang melakukan amalan mubah itu tidak dapat apa-apa. Tidak ada pahala apapun bagi mereka yang tak mencari dan tak menunggunya. Arti menunggu yang dengan amal saleh. Maka kalau malam-malam 10 terakhir ibu-ibu sudah mulai ke serba 35.000, itu walaupun tertulis 35.000, ibu belanja di serba 35.000, itu tidak dapat pahala sedekah, bahwa yang 35.000 itu akan dibalas Allah seperti berbelanja 1000 tahun, 1000 bulan. Tidak dapat, karena itu bukan amalan, itu pekerjaan mubah. Bapak-bapak yang duduk di kedai kopi menunggu Lailatul Qadar, itu bukan amalan yang sifatnya mencari dan menunggu Lailatul Qadar, maka tidak diberi oleh Allah pahala seperti meminum kopi selama 1000 bulan. Tidak ada pahala itu. Jadi beramallah seperti amalan yang dilakukan dan dituntun di dalam syariat. Jadi ini salah satu amalan di malam-malam Lailatul Qadar, bersedekah. Itu perkataan Nabi yang pertama dari 3 perkara. Sedikit lagi berikutnya, Nabi mengatakan perkara yang kedua, wala dhulima 'abdun madlamah sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Apabila seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman lalu dia bersabar, maka Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Barang siapa yang dizalimi lalu dia sabar di atas kezaliman itu, maka Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Kemuliaan itu bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Yang tak dapat dunia sudah pasti dapat di akhirat. Berbentuk apapun kezaliman itu, kalau kita sabar, maka kita dapatkan kemuliaan dari Allah di atas kesabaran itu. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina sedang dizalimi. Apakah Allah lalai dengan kejadian selama ini? Apakah Allah lalai dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita? Allah menjawab, wa mallahu bighafilin amma ya'malu zalimun. Allah tidak akan lalai, Allah tidak pernah lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Tidak lalai. Seperti Allah tidak lalai, seperti Allah tidak lalai ketika Bani Israel dulu dizalimi oleh Fir'aun. Jadi Bani Israel ini dizalimi oleh Fir'aun itu mencapai puluhan tahun, bahkan ratusan. Apakah Allah lalai? Tidak. Ternyata Allah menyusun skenario setelah mereka mendapatkan banyak kebaikan di atas kesabaran mereka. Lalu akhirnya Allah kirimkan Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dengan cara-cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tepi laut, Allah mulai menampakkan kekuasaan di atas Bani Israel. Musa disuruh memukul air laut, lalu terbelahlah air laut tersebut. Itu contoh kemuliaan yang Allah beri. Itu baru dunia, Pak. Air laut terbelah, itu tidak ada cerita di dalam kehidupan manusia kecuali terjadi pada Nabi Musa dan Bani Israel di saat itu. Dalam sinetron satu lagi, Pak, dalam filem, yang kejadian nyata tak akan terulang kecuali dengan izin Allah. Di dunia saja Allah sudah nampakkan kemuliaan bagi orang yang bersabar di atas itu. Di akhirat Allah balas kesabarannya dengan kemuliaan. Imam Ahmad bin Hanbal
di penjara itu hampir setengah dari umurnya, hanya gara-gara mempertahankan Al-Quran sebagai kalam Allah, bukan sebagai makhluk Allah. Disiksa setiap hari. Itu imam besar, ulama besar, dicambuk setiap hari. Dan beliau akhirnya keluar dari penjara dalam keadaan sakit-sakitan. Itu Imam Hambali, imam mazhab yang keempat. Lalu ke dalam sakit-sakitan itu beliau sempat berkata kepada anaknya Abdullah, kata beliau bahwa apa yang beliau derita itu semua dia maafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Jadi beliau mengatakan semua yang mencambukku, menyiksaku telah kumaafkan. Sampai anaknya Abdullah merasa heran, kok begitu saja memaafkan orang yang menzalimi beliau. Lalu apa kata Imam Ahmad? Beliau membacakan satu hadis bahwa di antara orang yang dipamerkan Allah, dibangga-banggakan Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang ketika dizalimi lalu dia memaafkan kezaliman itu kepadanya. Jadi setelah sabar malah memaafkan. Nah, ini sifat memaafkan ini adalah sifat Allah. Kita tak mampu meniru sifat Allah seluruhnya. Sedikit saja sifat itu dapat, maka Allah sayang kepada hamba. Nah, lalu pertanyaannya, kalau sudah dimaafkan, apakah orang-orang yang menzalimi itu langsung mendapat surga dengan kemaafan itu? Ini sama dengan orang memaafkan hutang, Pak. Dia maafkan hutangnya, tapi orang yang berhutang tak pernah berusaha membayar hutangnya. Jadi si fulan sudah mengatakan hutang sudah saya maafkan, tapi tidak pernah bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya, maka yang mulia itu yang memaafkan, sedangkan yang berhutang sesuai dengan niatnya. Jadi sifat memberi maaf itu dapat kemuliaan bagi yang memaafkan, sedangkan orang yang berhutang dia tidak ada rencana bayar hutang, dan dia tidak tahu bahwa dia telah dimaafkan contohnya, maka dia tetap dibangkitkan Allah sesuai dengan niatnya, yaitu melarikan diri dari hutang. Begitu juga orang yang menzalimi kita, kita sudah maafkan, tapi orang yang menzalimi itu tidak pernah ingin memohon maaf dan tidak pernah taubat dari kezaliman itu, maka dia dibangkitkan Allah sesuai dengan niatnya. Dia tetap tersiksa di akhirat nanti. Nah, ini salah satu yang diberi kemuliaan. Yang terakhir, Rasulullah mengatakan, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin. Nah, janji Nabi yang ketiga, barang siapa yang mulai membuka pintu mengemis, maka Allah buka pintu kefakiran untuknya. Ini juga kita sudah bahas panjang tentang larangan mengemis, larangan meminta-minta. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan memulai membuka pintu kefakiran untuknya. Jadi orang yang meminta ini pertama terlaknat, kemudian yang kedua ditunggu di akhirat dengan keadaan hina, dibangkitkan Allah wajahnya tidak berdaging, jadi bangkit seperti wajah tengkorak tidak berdaging di saat bagian tubuh yang lain berdaging. Lalu kemudian orang yang suka meminta dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan pekerjaan yang baik. Tidak baik meminta-minta. Meminta-minta tidak harus jadi pengemis. Kita minta ke tetangga setiap waktu itu tak baik. Minta pinjam pisau terus-terusan ke tetangga itu tak baik. Meminta pinjam sendok, garpu, pinjam cangkol,
pinjam sepeda, pinjam motor, pinjam mobil, kecuali tetangga kita usaha rental, itu tidak ada pengaruh. Tapi kalau tetangga kita bukan usaha rental, meminjam-minjam, meminta-minta, itu tak baik. Maka jangan biasakan hidup dalam keadaan meminta-minta. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang suka meminta-minta maka dibuka pintu kefakiran. Ya, fakir hartanya, fakir jiwanya. Jadi tidak pernah merasa jadi orang kaya. Gaduh pegah rogasin. Dan dia tersiksa dengan keadaan itu. Baik, inilah 3 janji Nabi yang Nabi sebutkan sebagai nasihat untuk kita hari ini. Maka oleh karena itu, kesimpulannya, jangan ragu bersedekah, bersabarlah apabila dizalimi, dan hiduplah dengan penuh kewibawaan untuk tidak meminta-minta kepada siapapun selama kita masih mampu bertahan di atas hidup kita.